Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nafisa dengan NIM 212410102034. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan mengenai select multitabel 1. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal yang tidak di bold seperti ini. Dan ini merupakan modul yang sudah diberikan dengan soal-soalnya. Baik, mari kita langsung saja ke PG admin-nya. Oke. Untuk yang pertama yaitu select 2 tabel. Soalnya yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini untuk tabelnya yaitu dari tabel produk dengan dinotasikan sebagai P, dijoinkan dengan tabel kategori dengan dinotasikan sebagai C, di mana kategori ID ini dari 2 tabel itu sama dengan order by kategori underscore name dari tabel kategori. Yang ditampilkan atau selectnya ini yaitu dari product underscore name dari tabel produk, unit underscore price dari tabel produk, dan kategori underscore name dari tabel kategori. Oke, mari kita jalankan. Nah, di sini dia menampilkan product name, unit price, dan kategori name. Dan ini berurut nama kategorinya, ini kategori name-nya itu urut seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Yang ini yang kita joinkan itu dari tabel order dengan notasi O, join dengan tabel customer dengan notasi C, di mana customer ID dari 2 tabel ini itu sama dengan order by dari company name dari tabel customer. Dan yang ditampilkan ini company name dari tabel customer, order underscore ID dari tabel order, dan order underscore date dari tabel order. Oke, mari kita eksekusi. Nah, di sini company name-nya, ini order ID-nya dan order date-nya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan ID order berdasarkan tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Ini kita ambil dari order detail, dari tabel order detail, dengan dinotasikan sebagai OD, dijoinkan dengan tabel order, dinotasikan sebagai O, on dari order underscore ID-nya ini dari dua tabel itu sama. Dan yang ditampilkan ini ID ordernya dari tabel order, tanggal ordernya order date dari tabel order, dan produk underscore ID dari tabel order detail. Oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kita lanjut ke bagian yang B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk soalnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Dari tabelnya itu kita ambil dari tabel ini,
from order dari tabel order dengan notasi O, dijoinkan dengan order detail dengan notasi OD. Kemudian untuk order ID dari dua tabel ini itu sama, dijoinkan kembali dengan tabel produk dengan notasi P, yang dimana produk underscore ID-nya dari tabel detail order dan produk, tabel produk itu sama. Dan yang ditampilkan di sini itu order underscore ID dari tabel order detail, kemudian ada order date dari tabel order, kemudian ada produk underscore name dari tabel produk, dan unit price dari tabel produk. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini sudah tampil order ID-nya, order date, product name, dan unit price-nya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soalnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini kita ambil dari tabel employee dengan notasi E, dijoinkan dengan tabel employee territories dengan notasi ET, di mana employee ID dari kedua tabel ini itu sama. Kemudian kita joinkan kembali dengan tabel territories dan dinotasikan sebagai T di sini, yang dimana teritori ID dari tabel teritori dan employee teritori ini sama. Dan yang kita tampilkan di sini yaitu nama lengkap. Ini dari first name yang dipisahkan oleh spasi, kemudian last name as nama lengkap atau namanya, nama kolomnya nanti yaitu nama underscore lengkap. Kemudian territory description dari tabel territory. Seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ada nama lengkapnya, ada teritori deskripsinya juga. Nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini dari tabel order dengan notasi O, dijoinkan dengan tabel customer dengan notasi C, di mana customer ID dari dua tabel ini sama. Dan yang kita tampilkan yaitu company name dari tabel customer, kemudian order underscore ID dari tabel order, order date dari tabel order, dan ship underscore name dari tabel order. Oke, kita jalankan dulu. Nah, di sini, nah ini ada company name-nya, ada order ID dari tabel order, order date dari tabel order, dan ship name dari tabel order. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini kita menggunakan select, kemudian kita menggunakan tabel ini dari tabel supplier dengan notasi S, kita joinkan dengan tabel produk
dengan notasi P di sini. Untuk supplier ID dari kedua tabel ini itu sama. Kita joinkan kembali dengan tabel kategori dengan notasi C di sini. Join. Kita notasikan di sini C. Di mana untuk kategori underscore ID-nya dari tabel kategori dan tabel produk ini sama. Dan yang ditampilkan di sini yaitu company name dari tabel supplier dan kategori name dari tabel kategori. Seperti itu. Oke, kita jalankan di sini. Nih, kita sudah menampilkan nama-nama dari company-nya dan kategorinya. Di sini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai select multitabel dengan syarat. Di sini untuk soalnya tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya itu di bawah $10. Ini kita ambil dari tabel produk dengan notasi P yang kita joinkan dengan tabel kategori dengan notasi C di sini, di mana kategori underscore ID dari kedua tabel di sini itu sama, dan di mana where kategori name-nya dari tabel kategori itu harus beverages. Jadi fungsi untuk ILEC ini dia akan tidak mengspesifikan. Jadi kata-kata beverages ini meskipun dia memakai kapital atau tidak, jadi dia tidak spesifik seperti itu. Dan unit price dari tabel produk itu kurang dari 10 karena di sini untuk soalnya yaitu di bawah $10. Jadi kita menggunakan kurang dari 10 seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah terdapat product name-nya. Oh ya, di sini untuk yang ditampilkan yaitu product name dari tabel produk, kemudian unit price dari tabel produk, dan kategori underscore name dari tabel kategori. Dan di sini sudah tampil product name-nya, unit price-nya, dan kategori name-nya. Dengan di sini kategori name-nya itu beverages. Kemudian unit price-nya ini kurang dari $10. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk menampilkan nama perusahaan customer berasal dari USA dengan order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 beserta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Di sini kita ambil dari order yang dinotasikan dengan O, dijoinkan dengan tabel customer dengan notasi C. Dari untuk customer ID dari kedua tabel itu sama. Yang dimana tabel kolom country dari tabel customer ini itu harus USA. Jadi kita highlight di sini dan kita extract year, kita ambil tahunnya saja dari order date yang kurang dari 1997 karena di sini
kita dimintanya, yaitu sebelum tahun 1997. Itu order by dari tabel, kolom order date dari tabel order. Seperti itu. Yang kita select atau kita tampilkan yaitu dari company underscore name dari tabel customer, kemudian country dari tabel customer, order ID dari tabel order, dan order date dari tabel order. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini sudah menampilkan apa yang kita minta. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Oke, di sini sebentar. Di sini untuk kolomnya, tabelnya itu kita ambil dari tabel customer dan tabel order dengan notasi C di sini sebagai customer dan O di sini sebagai order, yang dimana customer ID-nya itu sama dengan antara order dan customer. Kemudian kita joinkan kembali dengan tabel shipper dengan notasi S, di mana shipper underscore via dan shipper underscore ID dari tabel order dan tabel shipper ini sama. Kemudian kita joinkan kembali dengan tabel employee dengan notasi E, yang dimana employee ID dari tabel employee dan tabel order ini sama, dan dimana country dari tabel employee ini sama dengan ship underscore country dari tabel order, dan kita ekstrak di sini, extract here from order. Di sini karena setelah, jadi kita menggunakan lebih besar ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini akan menampilkan nama-nama company name yang order date-nya itu lebih tahunnya itu lebih dari atau setelah 1997. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, kemudian tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini kita menggunakan tabel produk dengan notasi P yang dijoinkan dengan tabel supplier dengan notasi S di sini, yang dimana supplier ID dari kedua tabel ini sama. Kemudian kita joinkan kembali dengan kategori, dengan tabel kategori dengan notasi itu C. Kemudian yang dimana kategori ID dari tabel kategori dan tabel produk ini sama, di mana unit price dari tabel produk ini antara 5 dan 10. Jadi karena di sini kan memintanya antara 5 sampai 10 dolar. Oke, kita eksekusi. Kita jalankan. Nah, di sini dia akan menampilkan unit price-nya ini antara 5 sampai 10 seperti itu, dan di sini ada company name dan kategori name-nya juga.
Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di sini bagian D, yaitu self join dan outer join. Untuk soalnya yaitu jika E1 many dan E2 one ditunjukkan K di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, maka manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Di sini kita ambil dari tabel employee E1, di sini kita memakai left outer join dengan employee-nya dengan notasi E2 juga. Di sini sama-sama employee ya, jadi kita bedakan E1 dan E2. Di mana ini S1 dengan kolom report underscore TO sama dengan E2 dengan employee underscore ID. Yang kita tampilkan di sini E2 dari E2, ini first name yang dipisahkan dengan spasi dan last name dari E2 juga as pimpinan. Dan di sini kita ambil E1 dari tabel employee yang pertama, ini first name yang dipisahkan dengan spasi, kemudian last name, ini masih E1, ini as bawahan. Oke, kita run, kita eksekusi. Nah, di sini sudah terdapat di sini pimpinannya dan di sini nama-nama bawahannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Seperti itu. Oke, kita menggunakan employee dari E1, kita menggunakan full outer join. Kemudian employee dengan E2 di sini, yang dimana employee ID dari E1 dengan report underscore TO dari E2 ini sama. Yang kita tampilkan yaitu E1, first name dari E1 dipisahkan oleh spasi, last name dari E1 ini as pimpinan, dan first name dari E2 dipisahkan dengan spasi, kemudian last name ini dari E2 as bawahan. Ini di sini kita run. Nah, sini dia akan menampilkan bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Seperti itu. Oke, baik. Ini merupakan hasil yang sudah saya kerjakan dari soal-soal yang telah diberikan kepada saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.